Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Elvani Abid Maulana Satmaka dari kelompok 1, dan nanti dengan rekan saya Suciana Lestari akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Topik yang akan kami bahas yaitu pembangunan berkelanjutan, 3 pilar pembangunan, dan trade-offs. Nah, apa sih definisi pembangunan berkelanjutan itu? Jadi, pembangunan berkelanjutan itu merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan untuk generasi di masa depan. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu bertujuan untuk memberikan dampak baik kepada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kenapa begitu? Karena jika kita melakukan pembangunan terus-menerus tanpa mempertimbangkan apa yang ada, maka generasi selanjutnya itu tidak akan merasakan apa yang kita rasakan. Kasihan. Nah, untuk itu pembangunan berkelanjutan ada 3 aspek, yaitu aspek daya dukung lingkungan, aspek keadilan sosial, dan aspek ekonomi dan lingkungan. Nah, hakikat pembangunan berkelanjutan itu merupakan paradigma pembangunan multidimensi yang mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan selain untuk memenuhi kebutuhan saat ini, dan berdasarkan 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi hakikatnya adalah bahwa keuntungan yang kita dapat sekarang itu harus diperhatikan agar generasi masa depan itu dapat merasakannya. Jadi hakikatnya adalah bahwa pembangunan yang dilakukan itu harus berdampak baik kepada generasi sekarang maupun untuk generasi selanjutnya atau anak cucu kita nanti. Sesuai dengan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan itu ada 3, yaitu pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ketiganya ini itu saling berhubungan dan saling melengkapi dan tidak dapat terpisahkan. Ketika 3 ini sudah berjalan, maka pembangunan berkelanjutan itu akan berjalan. Kemudian prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan itu ada menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Dan yang kedua, menghargai keanekaragaman dikarenakan kita itu hidup secara sosial, banyak orang-orang berbeda dengan kita. Kita harus menghargai keanekaragaman tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Dan yang keempat, meminta perspektif jangka panjang agar pembangunan tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti, oleh generasi yang akan datang nanti, tidak hanya oleh generasi kita sendiri. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan itu yang saya searching itu ada 17. Itu ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, ada sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, ada ekosistem laut, ekosistem daratan, kemudian ada air bersih, dan kemudian sanitasi yang bagus, ada infrastruktur yang bagus. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan itu 17 tujuan ini itu semuanya itu sangat bagus dan sangat baik untuk keberlanjutan generasi, baik generasi sekarang maupun untuk generasi berikutnya. Karena tujuannya itu untuk membuat generasi besok itu dapat menjadi lebih baik agar orang-orang dapat hidup semakin lebih sejahtera. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan itu sangat baik agar dapat tercipta kehidupan yang baik dan kehidupan yang sejahtera. Baik, saya Suciana Lestari akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Abid. Nah, yang selanjutnya yaitu 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Nah, 3 pilar pembangunan berkelanjutan terdiri dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, serta pilar sosial. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa pilar lingkungan akan mempengaruhi pilar ekonomi serta pilar sosial. Begitu pula sebaliknya. Pada slide ini juga dapat kita lihat hubungan antara 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Ternyata 3 pilar pembangunan berkelanjutan ini saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ketiga pilar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pilar lingkungan. Keberlanjutan lingkungan berarti pelestarian dan pemanfaatan yang bertanggung jawab atas sumber daya alam. Atau dengan kata lain, terjaganya keutuhan lingkungan merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan.
Aspek lingkungan mensyaratkan tetap terjaganya harmoni atau keselarasan, yang berarti ada suatu ritme yang tetap terjaga. Ritme di sini yang dimaksud seperti siklus air, siklus karbon, siklus sulfur, dan siklus-siklus lainnya yang ada pada suatu lingkungan. Yang kedua, mensyaratkan tetap terjaganya diversity atau keberagaman. Yang ketiga, mensyaratkan tetap terjaganya interdependensi atau saling ketergantungan, karena makhluk hidup yang ada pada suatu lingkungan itu pasti saling bergantung satu sama lain. Yang keempat, mensyaratkan tetap terjaganya sustainability atau keberlanjutan. Nah, aspek lingkungan akan memberikan dampak bagi aspek ekonomi maupun aspek sosial seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk ekstraksi sumber daya yang terbarukan tidak boleh melebihi kecepatan pembaruannya. Dan daya serap lingkungan untuk mengasimilasi limbah tidak boleh terlampaui. Sedangkan untuk ekstraksi sumber daya yang tak terbarukan harus diminimalkan dan tidak boleh melebihi tingkat strategis minimum yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu pilar ekonomi. Dalam hal ini, sumber daya alam sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran. Artinya, memberikan kesejahteraan ekonomi saat ini maupun pada masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan modal sosial, pembangunan manusia, dan modal alam atau sumber daya alam yang menjadi dasar pada suatu sistem ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini juga memberikan dampak bagi aspek lingkungan maupun aspek sosial. Yang selanjutnya yaitu pilar sosial. Nah, keberlanjutan sosial menyiratkan dorongan keadilan sosial melalui alokasi sumber daya yang adil. Pembangunan dalam hal ini yaitu pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial seperti demokratisasi, pemberdayaan, peran serta, transportasi, kelembagaan, serta pendanaan. Aspek sosial juga akan memberikan dampak bagi aspek ekonomi maupun aspek lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu dapat kita lihat bahwa ketiga pilar pembangunan berkelanjutan ini mempunyai goals-nya masing-masing, yaitu pilar pembangunan lingkungan memiliki goals seperti air bersih dan sanitasi yang layak, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, serta ekosistem darat. Sedangkan pilar pembangunan ekonomi memiliki goals yaitu energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pilar pembangunan sosial itu memiliki goals tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, serta kesetaraan gender. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai trade-offs atau dalam artian keuntungan dan kerugian. Nah, ternyata perpindahan dari pembangunan yang ada selama ini menuju cara pembangunan berkelanjutan sering dianggap sebagai trade-offs, karena kita harus mengorbankan tingkat pertumbuhan saat ini untuk menyelamatkan alam dan seisinya. Dalam kata lain, tumbuh atau menyelamatkan lingkungan. Nah, trade-off sering terjadi karena kita harus mengorbankan laju penggunaan sumber daya alam yang cepat dan berpindah ke penggunaan sumber daya alam secara terbatas serta menggunakan sumber daya alam yang terbarukan. Trade-offs dirasakan karena masyarakat harus membayar harga barang saat ini dengan harga yang lebih tinggi. Karena industri harus mengganti teknologi atau mesin yang baru yang lebih bersih. Industri harus menerapkan proses produksi bersih dan lebih panjang rantainya dan mengelola limbah dengan teknologi yang baik agar limbah tersebut menjadi buangan yang tidak mencemari dan mengancam lingkungan, alam, dan seisinya. Namun langkah ini diiringi dengan tidak adanya masyarakat yang menderita karena dampak lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang memboroskan cadangan untuk generasi yang mendatang. Trade-offs ini muncul karena proses pembangunan bersifat linear yang menganggap bahwa alam dan isi sumber daya yang ada di dalamnya tidak ada batasnya. Pandangan ini juga didukung bahwa akan selalu ditemukan teknologi baru yang dapat memperpanjang penggunaan alam dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.